Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman semua, teman-teman media, terima kasih sudah berkenan hadir di kantor kami, kantor ATS Law Firm & Partner. Hari ini kami mengumumkan dan menegaskan bahwa kami kehadiran calon ketua umum Partai P3 Profesor Rusnan B. Fanani yang saat ini sudah ada di tengah-tengah kita, dan alhamdulillah kami mendapatkan amanah untuk bisa mendampingi beliau sebagai tim advokasi pemenangan beliau di muktamar nanti. Teman-teman, perlu saya sampaikan bahwa muktamar P3 akan diadakan pada bulan September di 2025, dan insya Allah beliau mendeklarasikan dirinya, mewakafkan dirinya untuk menjadi Ketua Umum P3 periode 2025-2030. Teman-teman semua, teman-teman media, kami di sini dari ATS Law Firm, insya Allah kita siap untuk mengawal Bapak Profesor Rusnan B. Fanani untuk mengikuti muktamar P3 di bulan September nanti, dan kami akan memastikan bahwa muktamar P3 ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya sesuai aturan ADRT, dan jangan sampai ada intimidasi, khususnya hak-hak pemilik suara akar rumput P3 ini. Jangan sampai ada permainan-permainan yang kita nilai itu akan merusak demokrasi partai. Kita ketahui bahwa partai P3 merupakan partai legend, partai bersama PDIP dan Partai Golkar sejak awal itu ada di Indonesia, dan kami berharap dengan hadirnya calon ketua umum Bapak Profesor Rusnan B. Fanani, Partai P3 ke depan mendapatkan angin segar dan kembali akar rumput ini bisa bersatu di bawah kepemimpinan beliau. Demikian mungkin dari tim hukum yang bisa kita sampaikan. Nah, ini perlu kita tunjukkan kepada teman-teman media bahwa kita sudah mendapatkan kuasa dari Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Rusnan B. Fanani. Ini surat kuasanya. Insya Allah setelah ini kita akan bersinergi dengan tim SES untuk memastikan muktamar P3 yang akan dilaksanakan pada bulan September nanti bisa berjalan dengan baik dan benar-benar mewakili aspirasi kader-kader P3 di seluruh Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya mungkin teman-teman media ada yang ingin bertanya kepada Bapak Profesor Dr. Rusnan B. Fanani, kita persilakan. Pak, izin Pak, dari tim kuasa hukum. Ya, bentar ya Bang ya. Dalam proses advokasinya itu detailnya bisa dijelaskan nggak Pak sedikitnya? Ya, artinya proses tim legal ini kita akan jalankan dari awal. Kita juga nanti akan audiensi kepada panitia muktamar, mungkin pada SC-nya, agar kita tahu bahwa aturan-aturan sesuai ADRT yang ditetapkan oleh SC pada saat muktamar P3 nanti seperti apa, mekanismenya seperti apa, syarat-syarat untuk pendaftaran calon ketua umumnya seperti apa. Nah, ini kita akan mencapai tahapan-tahapan itu. Jangan sampai nanti ada dugaan-dugaan yang mencoba untuk mematahkan calon-calon yang akan mendaftar. Ini tidak baik, karena P3 saat ini memang membutuhkan amunisi baru, pemimpin baru menurut kami yang benar-benar bisa mewakili akar rumput P3. Ini ada sedikit pertanyaan nih Pak ya. Terkait P3 ini kan gagal Pak dalam pemilu kemarin itu mengirimkan kader-kadernya ke Senayan. Kira-kira apa saja kalau menurut Bapak sebagai calon yang harus dievaluasi di partai P3 ke depannya nanti? Kata-kata gagal saya koreksi ya. Sebetulnya P3 tidak gagal dalam konteks pemilu secara umum tahun 2024. Tapi kita masih belum bisa menempatkan kembali kita punya kader-kader di Parlemen Nasional, di DPR RI. Dan ini adalah kali yang pertama selama Indonesia merdeka, selama ada pemilu di tanah air kita, baru pertama kali inilah Partai Persatuan Pembangunan sebagai rumah umat Islam, politik Islam Indonesia yang kehilangan kepercayaan dari masyarakat untuk menempatkan wakil-wakilnya di DPR RI, di parlemen. Untuk itu tentu
kali ini, di muktamar kali ini adalah muktamar yang paling, saya rasa yang paling sangat memprihatinkan kita semuanya, karena kita harus kembali membongkar atau mengevaluasi secara mendalam, mengevaluasi secara detail, dan dari akar rumput, dari konstituen kita yang paling bawah. Sesungguhnya apa yang menyebabkan P3 pada tahun 2024 pemilu kemarin kita kehilangan kursi, kehilangan suara, bahkan tidak bisa menempatkan wakil-wakil kita di parlemen, di nasional parlemen, di DPR RI. Untuk itu kita akan sisir, dan saya sesungguhnya adalah anggota dari Partai Persatuan Pembangunan yang menjadi kader sejak sebelum reformasi dan sampai hari ini. Saya berusaha untuk melihat kembali dan meneliti serta mengajak kembali kepada semua pihak yang terkait dengan P3 yang memiliki andil dalam rangka membangun P3 ke depan untuk kembali melihat dan bersama-sama membangun partai ini dari kekurangannya, dari kehilangannya, dari ketidakpercayaannya. Maka yang paling utama adalah kita membangun marwah partai. Kita membangun kepercayaan masyarakat, kepercayaan umat. Dan kita tidak perlu ragu, tidak perlu juga gengsi, harus berada di pusat saja. Kita harus turun ke bawah, ke konstituen kita yang paling di bawah akar rumput, yaitu di pesantren-pesantren, di daerah-daerah di mana di situ kantong-kantong umat berada, di masjid-masjid, di madrasah-madrasah, di rangkang menasah bedasah, di mana-mana di mana di situ ada kantong umat Islam. Dan kita tahu seluruh daerah dan seluruh tanah Nusantara ini saya rasa ada umat Islamnya, ada kaum musliminnya. Jadi sesungguhnya tidak begitu sulit buat kita. Namun kita harus melakukannya dengan kerja keras, dengan membangun kepercayaan itu. Sekali lagi, dalam konteks Muktamar 2025 ini, P3 harus bangkit. P3 harus merevitalisasi, harus merestorasi, harus mereformasi, bahkan harus mengadakan perubahan. Dan saya berusaha untuk bisa menjadi pemimpin dalam perubahan ini, pemimpin dalam konteks agent of change. Ya. Jadi saya akan memimpin perubahan ini, saya akan berusaha untuk bisa membangun kembali kepercayaan masyarakat. Saya rasa itu. Jika dipercaya nanti memimpin, kira-kira target 2029 itu apa? Kita tidak muluk-muluk. Tahun 2029 target kita adalah mengembalikan P3 berada di tingkat nasional, berada di Senayan. Kita menempatkan wakil-wakil kita parlemen atau DPR RI di Senayan bersama-sama dengan partai-partai lain, duduk sejajar, berdiri sama tinggi, dan kita berusaha membangun negeri ini dengan baik. Saya rasa itu. Sejauh ini sudah ada berapa daerah yang mendukung Bapak untuk maju menjadi calon ketua umum? Terus kenapa alasan Bapak menggandeng ATS untuk mengantisipasi dugaan-dugaan intimidasi tersebut? Saya tidak melihat ada intimidasi, ada apa. Tapi ini adalah bagian daripada keterpanggilan. Jadi saya terpanggil untuk melakukan ini, melakukan reformasi ini, melakukan perubahan ini ya, menjadi agent of change ini. Dan itu juga yang dilakukan oleh teman-teman semua, termasuk bagaimana kita berkolaborasi dengan kuasa hukum kita. Ternyata kuasa hukum kita juga memiliki panggilan yang sama, dan itu juga yang menjadi semangat kita. Ternyata hampir di seluruh wilayah provinsi tanah air ini, atau wakil-wakil kita, atau DPW, Dewan Perwakilan Wilayah kita di seluruh tanah air, hampir mengatakan yang sama dan ingin bergerak yang sama. Jangan bertanya berapa DPW yang saya sudah bayar. Oh, tidak itu. Tapi
kebersamaan ini, rasa ingin bangkit kembali dengan keterpurukan ini yang membuat kita ini semangat. Jadi kita bukan hitung-hitungan matematika, sudah berapa DPW yang mendukung kami, tidak. Tapi sebesar seluruh tanah air, DPW seluruh tanah air sudah mendukung kami. Saya katakan seperti itu. Ada lagi? Terakhir kita agak sedikit keluar. Pandangan Prof itu terkait kondisi di pemerintahnya Pak Prabowo ini seperti apa? Tentunya kita harus ingat bahwa negeri ini adalah negeri yang sudah given by Almighty God, given oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini tempatnya mayoritas umat Islam dan kita harus menjaga umat-umat yang lain. Dan nanti bila kami diberi kesempatan untuk memimpin partai ini, kami akan mengikuti seperti apa yang telah dilalui dan dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kami. Dari zaman Bapak Kiai Haji Idam Khalid, dari Bapak Kiai Haji Mintarja, dari Bapak Kiai Haji Buya Ismail Hasan Mataram, dari Bapak Buya Hamzahas. Kita tidak pernah ada di luar pemerintahan. Kita akan menjadi bagian dari pemerintahan. Kenapa? Karena kita akan menjaga, kita akan menjadi pagar, kita akan melayani umat yang sebesar ini di tanah air Indonesia. Umat kita bukan hanya umat Islam, umat Islam mayoritas. Bagaimana kehidupan beragamanya? Bagaimana kehidupan beribadahnya? Bagaimana kehidupan berkeluarganya? Bagaimana kehidupan berekonominya, bermasyarakatnya, berpolitiknya? Maka kita harus ada di dalam. Dan saya akan berada di belakang langsung Bapak Presiden Prabowo. Kenapa? Karena beliaulah yang menjadi bagian dari pemimpin kita di hari ini. Dan dari sanalah kita bisa mengatur bagaimana umat Islam di Indonesia menjadi umat Islam yang rahmatan lil alamin, moderat, bisa merangkul siapapun, dan menjadi contoh umat Islam dunia. Karena kita adalah benteng pertahanan umat Islam dan peradaban Islam terakhir dunia. Kita adalah benteng pertahanan peradaban umat Islam terakhir di dunia. Kata-kata saya ini, mari kita cek nanti dilihat di peta dunia, di globe dunia. Tidak ada lagi umat Islam yang sebesar ini di selatan-selatan dunia. Saya rasa itu alasan saya, kenapa kita harus bersama dengan Pak Prabowo. Terakhir dari saya ini, pesan kepada kader P3 untuk saat ini terkait kompetisi nanti bagaimana? Saya berpesan dengan kawan-kawan, teman-teman, semua ketua-ketua, sekretaris, jenderal, sekretaris, wakil-wakil sekretaris, dan semua pengurus Partai Persatuan Pembangunan yang ada di tanah air di seluruh Indonesia. Mari kita perbaiki niat kita. Niat dalam berpolitik, niat dalam bernegara, niat dalam mengurus partai ini. Karena partai ini bukan sekedar partai politik, tapi dia adalah rumah besar politik umat Islam. Saya menyamakannya partai ini dengan masjid. Kita ada di dalam masjid, berarti kita beribadah. Nggak ada orang di dalam masjid main catur, itu nggak ada. Nggak ada di dalam masjid itu main pingpong, itu nggak ada. Di dalam masjid pasti kita beribadah. Begitu juga di dalam Partai Persatuan Pembangunan. Dalam konteks ini, kita dalam keadaan beribadah. Mengangkat dan membesarkan, memakmurkan apa-apa yang telah disampaikan oleh Nabi kita besar Muhammad SAW. Oke.